Perkenalkan, nama saya Miftahul Alam dengan nomor induk mahasiswa 425010103. Saya juga mengajar di SDN Cideng 04 sebagai guru pendidikan agama Islam, dan saya juga mahasiswa PPG di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang Kodo dan Kodar pada tanggal 8 Oktober 2025. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap memberi salam. Alhamdulillah, selamat puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita ribuan nikmat dan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka rutinitas kita pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum Bapak mulai, Bapak mau dengar suaranya? Oke, mana coba Bapak mau dengan tepuk semangat. Ya, semangat ya. Sekali lagi coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, sekali lagi. Yes, sekali lagi. Oke, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, anak-anak.
Oke, satu lagi kita nyanyikan lagu Mobil Pancasila ya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Sekarang bisa duduk kembali. Nah, sebelum Bapak mulai pelajaran ini, Bapak mau terlebih dahulu mengabsen ya siapa yang tidak hadir hari ini. Mungkin ada kabar dari temannya yang nggak hadir? Hadir semua ya? Abi, ada Abi? Hadir Pak. Bimanyu, Ahmad Galih, Hadir Pak. Afifah, dan Allah ya, ini hadir semua. Oke, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, materi kali ini tentang ketetapan Allah. Siapa yang sudah pernah dengar ketetapan Allah? Tentang ketetapan Allah yaitu berkaitan dengan rukun iman yang keberapa? Nah, betul Novi. Berkaitan dengan rukun iman yang keenam, di mana kita harus meyakini, bahkan harus percaya kepada qada dan qadar. Simpelnya begini ya, qada dan qadar itu adalah bagian dari ketetapan Allah. Maka bisa dibilang takdir Allah. Nah, di sini kita bisa lihat. Tuh, iman kepada qada dan qadar. Iman artinya apa? Percaya. Sebelum kita lanjutkan, kita bahas dulu yang penting iman di sini. Kita dituntut
melalui keyakinan kita untuk apa? Beriman kepada qada dan qadar, jelas, yang merupakan rukun iman ke-6. Nah, berbicara rukun iman yang pertama apa? Percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, ya, pada kitab Allah. Yang keempat, kepada Rasulullah. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, ya, qada dan qadar. Nah, lalu di selanjutnya, apa itu qada? Nah, coba baca apa qada. Jadi kalau di Al-Quran itu ada di situ di mana seandainya seluruh umat manusia tahu, mereka meyakini dan beriman ketika zaman azali. Bukan cuma ketetapan doang yang ditetapkan oleh Allah, di situ seluruh makhluknya Allah yang diciptakan itu meyakini akan keesaan Allah. Keyakinan seorang itu disebut qada yang tertuai ataupun tercipta sejak zaman azali. Nah, kalau di sini contohnya apa? Baca. Ini contohnya. Ya, sebelum dilahirkan itu qada. Jadi kalau udah bicara jenis kelamin, ada yang bisa nawal. Nah, nggak ada ya. Terus umur, mau tua mau muda, kalau sudah waktunya wafat, waktunya mati, mati. Waktunya meninggal, meninggal. Gitu. Gak mesti harus yang tua duluan, gak mesti harus yang muda duluan. Bahkan kadang 20.000 ya udah nggak bisa ditambah lagi, nggak bisa ditambah lagi. Karena memang sudah rezekinya seperti itu, nasib. Ya, walaupun ada beberapa ikhtiar bagian dari ikhtiar kita, karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya terkait rezeki nasib itu bisa diikhtiarkan melalui doa, tapi itu masuknya ke sini nanti. Coba jangan baca pada apa? Ya, itu qadar. Lalu selanjutnya ada jenis takdir. Nah, coba Aktif Muhammad Juli dibaca jenis takdir. Jelas ya? Jenis takdir ada berapa? Ada berapa jenis takdir? Jio, kelihatan nggak Jio? Takdir mubrom. Artinya apa Jio? Tidak bisa dirubah. Contohnya kematian. Takdir mu'alaq. Gambar ketetapan Allah yang masih tergantung dengan ikhtiar. Artinya bisa dirubah. Nah, sebagian ulama sepakat. Contohnya ini kesuksesan, kepandaian, dan sehingga seseorang bisa dikatakan dia itu pintar, dia itu rajin, ya kan? Seseorang dikatakan rajin apabila dia sering belajar. Nah, das kesuksesan, ingat kata-kata kesuksesan. Konotasi kita kesuksesan apa? Coba lihat, kamu mendengar. Kesuksesan itu apa? Apa yang kau pikirkan? Imajinasi kamu tentang kesuksesan. Sukses dalam hal apa? Hah? Kesuksesan dalam karir bisa diartikan lagi mungkin kesuksesan dalam menurunkan berat badan. Ya, Penopi, menurunkan berat badan kan? Diet. Nah, makan buah, gitu kan? Bisa nggak gitu?
bisa apapun itu, intinya kesuksesan itu adalah hasil dari jerih payah yang kita lakukan. Maka sebagai pepatah bilang manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Berusaha, karena Allah itu pengen melihat kita melalui proses, bukan langsung instan. Jelas? Ya jelas. Mie aja dikatakan mie instan aja harus dimasak. Segitu mie instan. Apakah kita langsung makan? Enggak kan? Kita buka dulu, kita kepok dulu kan? Kita kremes. Bahkan ada yang mau makan mie minyak dulu kan? Ya kan? Terus dibumbuin, dikocok, didengerin suaranya oh gini ya kan? Nah, itu menandakan proses. Jadi referensi buat diri kita. Jadi referensi ya. Artinya jadi dasar bahwa segala sesuatunya itu dapat dirubah. Nah, dalam catatan dapat dirubah itu melalui doa. Nah, ya, takdir mubrom tidak dapat dirubah dan mu'alaq dapat dirubah. Oke, kita lanjutkan. Yang bagian dari hidup kita, ya kan? Takdir bagian dari hidup kita nggak? Iyalah, kematian, jodoh, jas, rezeki, nasib, kesuksesan, semua itu bagian dari hidup kita. Nah, setiap satu kesatuan yang ada dalam tubuh kita itu harus diperjuangkan melalui apa? Berusaha. Berusahanya gimana caranya? Berdoa. Kalau sudah Allah takdirkan, Ijam mau dikasih duit 100.000 orang tua. Nah, maka apa yang harus dilakukan sama Ijam? Nah, mintanya kan bebein kan? Mak, bagi duit mak, kembali mijitin kakinya. Ya kan, tangannya dipijitin, mak capek mak. Ijam pijitin ya. Ini mak, Ijam pengen kita mijitin. Doanya ucapan, ya kan? Kalian kalau proses doang, contoh, pengen dapat duit, kerja doang, tapi nggak pernah ibadah, nggak pernah berdoa, maka dapatnya maksimal atau enggak? Nah, ketika sesuatu yang kita harapkan itu berharap full ataupun maksimal dengan tanda kutip melimpah ruah, yang diharapkan banyak orang pada umumnya, karena sejelek-jeleknya orang adalah mereka yang nggak mau berdoa apapun itu. Jelas, tegas, ulama berbicara. Bahkan Nabi bilang doa usilahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin ataupun orang muslim. Jadi apapun itu, kita pengen keinginan apa, pengen punya apa, pengen hajat apa, harus dibarengi dengan doa. Nah, di dalam sedekah itu kita kan pasti di dalam hati niat. Nah, makanya bahwa bilang sedekah adalah bagian wujud implikasi apa yang kita harapkan. Ketika kita memberikan rezeki kepada orang lain, kita berharap agar apa yang kita maksud dan menjadi hajat kita dipermudah oleh Allah. Lalu ada namanya apa? Tawakal. Apa Ica artinya tawakal? Ya, menyerahkan diri kepada Allah. Kalau satu duanya udah kita laksanakan, artinya usaha ya udah. Pak, saya udah. Masa kita baru sholat sekali, baru pengen kelihatan dapat duit? Amin lah. Amin sekali, masuk ke bis. Udah, memang rezekinya segini. Gak gitu kan konsepnya. Banyak pengamen sukses dan naik jadi band-band papan atas kan. Banyak contohnya di band-band tuh. Kalau kalian lihat biografi para band-band, itu banyak mereka yang lahir dari pengamen-pengamen jalanan. Yang artinya mereka ngamennya nggak cuma sekali. Bukan analoginya sementara naik sepeda. Sepeda kalau kalian nggak genjot nyampe nggak? Hah? Nggak ya? Mau sepeda fiksi ya? Terus ada Pak, saya nggak genjot apa sepeda listrik, kan tetap harus digas dengan
Coba, ada nggak kalian diam aja gitu? Diam aja. Kalau kalian hitung berapa ayunan, itu sudah menjadi bagian dari proses. Nah, setelah itu dilakukan, baru kalian berbicara tawakal. Tawakal artinya pasrah. Ketika kita sudah melakukan itu semua, kalau sudah setahun sampai 2 tahun kita melaksanakan itu semua, baru kita tawakal. Oh benar, serah Allah deh. Allah maunya gimana? Emang belum waktunya kan? Proses itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanda kutip hasil ataupun hasil apa yang kita maksud, apa yang menjadi hajat kita, baru kita apa? Mengucapkan syukur ataupun bersyukur. Ya Nino ya, bersyukur. Artinya berterima kasih kepada siapa Nino? Berterima kasih kepada Allah. Jelas? Jelas, bersyukur. Berterima kasih kepada Allah. Karena ini terkadang Tuhan itu memberikan segala sesuatunya sesuai kapasitas ataupun sesuai apa? Tapi dengan apa? Dengan melalui proses yang lain. Contoh, kita minta duit 1 miliar, dikasihnya bukan duit 500 juta. Dikasih 50%, tapi bukan bentuknya duit. Bentuknya modal usaha. Entah kita dikasih sama orang kafe, ya kan? Bisa jadi, terus berikut karyawannya. Mau nggak begitu? Bisa ya? Mau nggak pertanyaannya? Dikasih sama orang kafe, berikut karyawannya. Kalian tinggal duduk manis. Mau nggak? Mau lah, harus mau. Seorang bisa dikategorikan sabar bila mana dia telah menjalankan tawakal dan dia menikmati dengan rasa syukur. Ya Allah, alhamdulillah rezeki hari ini. Makanya tugas kita sebagai anak yang mempunyai kedua orang tua, kita mendoakan senantiasa selalu supaya orang tua kita diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, nyari duit. Doain orang tua, jangan taunya apa? Minta doang. Jangan taunya ngerengek doang, kan nggak boleh kan gitu ya? Doain, bukan cuma Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nggak cukup sampai di situ. 5 ini nggak bisa dipisahkan, harus dijalankan. Nah, lalu yang terakhir ada namanya hikmah beriman kepada hari akhir. 1, Mijam baca. Seperti itu berarti kita nggak perlu moyok untuk mengejar sesuatu itu. Karena hajat, keinginan apapun itu yang sifatnya kita pengen miliki ibarat bayangan. Siapa orang yang bisa ngejar bayangan? Jangan bergantung matahari. Mataharinya ke sono ya bayangan sono kan. Tapi ketika matahari ditutupin sama rumah ataupun bangunan, hilang nggak bayangan? Hilang. Pak, saya kejar bayangan. Oh iya, di lapangan kosong. Ya coba, kena nggak? Nggak bakal kena. Nah, semua tergantung ketetapan Allah dan keputusannya. Lalu nomor 2, Novi. Ya, menunjukkan sikap berbaik sangka yang artinya husnuzon kepada Allah. Kita sering dengar dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Berbicara syukur, seandainya kata Allah kita bersyukur atas nikmat Allah, la azidannakum, maka akan aku tambah. Tapi kalau nggak bersyukur, wa la in kafartum, kafir artinya terhijab, tidak mensyukuri akan nikmat Allah. Inna adzabi lasyadid, semuanya azab Allah sangat pedih. Lalu yang selanjutnya, meningkatkan kesabaran dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Lagi-lagi sabar kita diuji. Sampai kapan Pak? Ya sampai menjelang ajal. Orang lagi sakaratul maut aja masih diuji sama Allah. Itu diberikan
dikasih gambarannya, diberikan permintaannya, itu dikasih tahu sebelum mereka wafat. Jadi mereka punya firasat. Nah, makanya hati-hati dengan firasat orang-orang mukmin, firasat orang-orang soleh, gitu. Karena terkadang suka kejadian. Nah, ruhnya manusia ditarik, itu ketika ditarik aja itu masih dikasih kesempatan sama Allah, pengen apa? Makanya kebanyakan kalau sebagian orang yang paham biasa menemani orang sakaratul maut, tergantung si calon jenazah itu. Ketika dikasih kayak gitu, dikasih satu permintaan, wahai kau hamba Allah, apa yang ingin kau harapkan sebelum akhirnya engkau meninggalkan jasadmu? Minta pengen apa, tapi cuma satu, nggak bisa banyak. Dan dari sekian banyak orang yang meninggal, itu nggak ada mereka permintaannya pengen dihadiahin mobil. Jadi nanggel. Kalau kalian pernah mendengar sakaratul maut itu nanggel. Nanggel itu artinya mati kagak, hidup kagak. Karena bicaranya dari kaki sampai perut itu sudah dingin. Tapi dari sini sampai ini, nah masih hangat, menandakan itu ruhnya baru sampai tangannya udah nggak bisa gerak. Nah makanya kalau sakaratul maut udah tuntun aja, dengerin dia mau apa, bisikin, bareng-bareng baca. Jangan semuanya baca la ilaha illallah, tapi sisipkan Allah. Nah, supaya akhir kalimat dia apa? Mengingat Allah. Karena kata Nabi, man akhir kalami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Kalau kita patokannya seperti itu kan panjang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya, kalau kita kedapatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lah mati. Enak. Dakhalal jannah langsung. Siksa kubur ringan, mendorong manusia dekat kepada Allah melalui apa? Melalui doa. Nah, apa terakhir? Bahasanya kalau mobil remote kontrol itu harus ada baterainya biar bisa mendongkrak apa yang menjadi keinginan dan hajat kita. Oleh karenanya, mari sebelum Bapak tutup dan mengerjakan tugas, kita pahami akan hakikat iman kepada qada dan qadar serta iman kepada hari akhir. Supaya apa? Tambah fastabiqul khairat, tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada pertanyaan? Hah? Ada ya? Berarti paham semua. Oke, kalau itu sekarang Bapak minta bikin kelompok. Bapak minta kerjakan tugas. Ini itu sesuai gambar, kalian tulis di belakangnya. Ini takdir yang bisa dirubah. Ini keadaan yang tidak bisa dirubah. Jelas? Iya. Dirapikan, kalian pindahkan ke buku tulis. Lalu nanti Bapak minta dari per kelompok kalian deskripsikan satu
kalian ceritakan dari gambar-gambar ini, kalian ceritakan satu gambar. Nanti gambarnya ditempel di buku tulis semua, tapi dirapiin dulu pinggirannya ya. Nah, terus kalian pilih satu yang mau kalian ceritakan ataupun kalian utarakan tentang gambar ini. Kalian tempel di buku tulis. Satu, ayo keluarin siapa yang mau pakai buku tulis. Nah, keluarin buku tulisnya. Satu, bebas. Buku tulisnya. Ini dirapiin. Pinggirannya dirapiin ini. Tempel semua nih. Nah, yang kalian deskripsikan tentang apa? Mau terserah kematian, hari kiamat terserah. Itu ada 4 gambar, kalian tempel dulu di buku tulis. Dia keluarkan buku tulis, tempel semuanya. Ditempel semuanya di buku tulis. Pinjemin lem. Iya, semuanya ditempel. Tapi narasikan ataupun deskripsikan itu hanya satu. Contoh takdir yang tidak bisa dirubah, yaitu kematian. Ya, kamu jelasin. Karena kematian begini-begini. Contohnya, ya. Ya, di bawahnya. Jadi game baru. Menceritakan kenapa kematian tidak dapat dirubah. Nah, ya betul, gitu. Tampil lagi sini. Ayo, ditulis nama kelompoknya siapa aja. Tulis nama kelompoknya siapa aja di deskripsi situ. Udah, oke, udah maju. Ayo, maju semuanya, berlima. Ayo perhatikan teman-teman yang lain. Perhatikan teman-teman yang lain. Nah, di sini ada teman kalian. Berapa? Ayo, masuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dari kelompok mana? Kami dari kelompok Arafah dengan anggota saya pun yang tahu kapan dirinya akan meninggal kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar? Kematian termasuk tapi yang tidak bisa dirubah. Oke, betul ya. Oke, aplausnya mana? Tepuk tangannya boleh minta. Tangan dulu. Siapa lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, mana tepuk tangannya? Terima kasih. Betul ya, takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Senang ya. Oke, silakan duduk. Lagi. Ya, terima kasih. Mana tepuk tangannya? Ya, alhamdulillah. Berarti sudah paham semua ya. Ini terkait masalah kalian. Terima kasih Bapak Akhiri. Untuk materi selanjutnya nanti kita bahas tentang hikmah-hikmah daripada takdir secara eksplisit ataupun secara mendalam. Oke, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas mana pimpin doa? Ya, pimpin doa.
pulang? Hah? Iya, apa-apa. Siap duduk rapi. Siap duduk